Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halfizira Arifah dengan NIM 223200261. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Mengatasi Stres pada Remaja dengan menggunakan teknik kopi. Stres memiliki banyak definisi, di antaranya seperti yang didefinisikan oleh Richard adalah proses di mana individu merespon peristiwa yang mengancam atau berbahaya pada tingkat fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Peristiwa yang menyebabkan stres bisa bermanfaat, seperti merencanakan pernikahan, atau juga berbahaya, seperti kematian anggota keluarga. Menurut Lazarus dan Folkman, stres bisa juga diartikan seperti kondisi pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan seseorang. Kondisi stres dihasilkan dari ketidaksesuaian antara kapasitas orang untuk mengatasi dan tekanan yang mereka hadapi untuk menghindari mengorbankan kesejahteraan mereka. Orang membutuhkan energi yang cukup untuk menghadapi situasi stres. Pada DSM-4 menjelaskan bahwa stres yang terjadi pada seseorang dan mulai mencerminkan perubahan pola perilaku dari seseorang, menggambarkan bahwa pihak tersebut sedang mengalami gangguan mental. Dari teori tersebut bisa diartikan stres adalah kondisi yang ditimbulkan oleh ketegangan dari dalam atau luar, yaitu peningkatan yang dapat menyakitkan, liar atau melampaui kemampuan tunggal sehingga individu memberikan respon baik secara fisiologis maupun mental, yaitu reaksi dan mengedepankan upaya-upaya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau proses. Penyebab-penyebab stres yang terjadi pada remaja. Selain penyebab dan faktor stres tersebut, dalam Nasution, Walker mengidentifikasi remaja dapat mengalami stres akibat 3 faktor, yakni yang pertama, faktor biologis, yang berhubungan dengan ciri-ciri kepribadian yang diturunkan orang kepada anaknya, seperti jenis kelamin, nutrisi, pemikiran, kadar hormon, dan genetika, penyakit mental dalam keluarga. Yang kedua, faktor pribadi, yang terkait dengan perilaku, perasaan, dan aktivitas seseorang, berfungsi untuk menyatukan seseorang daripada membaginya menjadi beberapa fungsi. Penyebab stres pada remaja yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial. Selain faktor biologis, lingkungan sosial seseorang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepribadiannya. Karena lingkungan sosial merupakan tempat di mana remaja dapat bereksplorasi dan tumbuh sebagai individu. Faktor ini mungkin memiliki dampak yang jauh lebih besar kepada remaja. Dampak stres yang terjadi pada remaja. Secara umum, berikut dampak stres pada remaja di antaranya. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Pada kelompok usia remaja, gangguan kecemasan yaitu serangan panik atau rasa khawatir yang berlebihan merupakan dampak stres yang paling umum. Interaksi sosial di kalangan remaja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh gangguan kecemasan. Yang kedua, gangguan perilaku. Akibat stres yang mereka alami, gangguan perilaku misalnya attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD kerap menyerang remaja. Aktivitas berlebihan, kesulitan memperhatikan, dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensi adalah ciri khas dari gangguan ini. Yang ketiga, gangguan makan. Gangguan makan misalnya anoreksia nervosa serta bulimia nervosa. Umumnya terjadi saat masa remaja dan awal masa dewasa. Obsesi terhadap makanan serta rasa khawatir terkait berat badan dan bentuk tubuh
adalah ciri-ciri gangguan makan. Yang keempat, psikosis, meliputi halusinasi atau delusi, yang merupakan ciri kondisi psikotik, kemampuan seorang remaja dalam ikut serta pada aktivitas sehari-hari dan prestasi akademik dapat dipengaruhi oleh gangguan ini. Yang kelima, menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Penyebab lainnya di kalangan remaja adalah bunuh diri. Remaja memiliki berbagai faktor resiko bunuh diri, misalnya menggunakan minuman keras yang berbahaya, pelecehan seksual, dan keterlambatan pada akses kesehatan. Stres memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, pada titik ini, stres justru dapat membuat seseorang lebih bersemangat, memiliki penglihatan yang lebih tajam, lebih berenergi, merasa puas dan bahagia, serta merasa cemburu yang mudah diatasi. Yang kedua, menunjukkan gangguan pencernaan, ketegangan otot, dan kelelahan. Tahapan yang ketiga menunjukkan tanda-tanda seperti ketegangan, sulit tidur, dan tubuh yang lesu dan juga lemah. Tahapan yang keempat dan kelima, seseorang tidak akan mampu menghadapi situasi pada saat ini, dan mereka akan mengalami kesulitan untuk tetap terjaga dan berkonsentrasi. Tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang keenam, detak jantung meningkat dan gemetar juga dapat menyebabkan pingsan. Berikutnya adalah definisi remaja. Menurut Ramanda menyebutkan bahwa masa remaja menjadi masa transisi yang menghubungkan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, umumnya remaja akan melakukan pengembangan diri dan berusaha untuk mencari jati dirinya dengan meninggalkan perilaku pada masa kanak-kanaknya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah, dan dalam Undang-Undang Perburuhan, anak dianggap remaja apabila telah mencapai umur 16 sampai 18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai tempat untuk tinggal. Menurut teori Havikhurst dalam Ramanda menyebutkan bahwa seorang remaja harus memiliki tugas dan perkembangan remaja. Di antaranya, yang pertama, timbulnya hubungan yang matang dalam pergaulannya. Yang kedua, telah memiliki peran sosial. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan diri. Yang keempat, memiliki tanggung jawab sosial. Yang kelima, memiliki persiapan atau perencanaan masa depan. Yang keenam, menyiapkan pernikahan dan berkeluarga. Dan yang terakhir, memiliki kecenderungan dalam pengembangan ideologi. Selanjutnya adalah mengatasi stres dengan teknik coping. Coping apa sih itu? Coping adalah cara orang menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan mencoba mengurangi ketegangan antara tuntutan dunia luar dan kemampuan individu. Kata bahasa Inggris cope yang berarti coping atau mengatasi sesuatu yang sulit dengan baik merupakan asal kata coping. Menurut Oxford Dictionary 2008. Selanjutnya, menurut Lazarus dan Folkman dalam Ermajayanti, coping juga dapat didefinisikan sebagai upaya terus-menerus untuk mengubah perilaku dan perilaku kognitif individu untuk mengendalikan tuntutan internal dan eksternal yang dianggap sebagai beban atau sesuatu yang melebihi kapasitas seseorang untuk menerima tekanan. Dan menurut Matheny, Savaria dan Saputra, coping merupakan solusi pencegahan, penghilangan hingga menekankan stresor ataupun memberikan ketahanan yang diakibatkan oleh stres. Upaya ini bisa positif atau negatif, sadar atau tidak sadar. Menurut Lazarus Folkman,
Ada dua pendekatan berbeda untuk mengatasi stres. Pendekatan yang terfokus dengan permasalahan serta pendekatan yang terfokus dengan emosi. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis coping. Yang pertama, problem focus coping strategies. Strategi coping yang berfokus pada masalah adalah metode coping yang menggunakan pembelajaran hal baru ataupun keterampilan baru dalam merubah kondisi, keadaan, ataupun materi pelajaran untuk mengurangi stresor, untuk mengatasi stres dan menemukan cara yang baik untuk mengatasi stres dengan mengubah, memodifikasi, atau meminimalkan situasi yang mengancam. Digunakan strategi kognitif, masalah yang dapat dikendalikan oleh individu biasanya membutuhkan penerapan strategi problem focus coping. Yang kedua, emotional focus coping strategies. Strategi coping yang terfokus secara emosional adalah upaya individu untuk mengendalikan respon emosional mereka terhadap keadaan yang sangat menegangkan. Strategi coping ini mengacu pada dukungan teman dan keluarga, serta aktivitas lain yang lebih bersemangat. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mengurangi stres dengan berbagai cara, antara lain olahraga, hobi positif, berdoa, dan sebagainya. Kesimpulan dari makalah yang telah saya buat yaitu bahwa banyak faktor yang berkontribusi terhadap stres yang terjadi pada remaja. Tetapi hubungan dengan orang tua, teman sebaya, dan akademisi adalah sumber yang paling umum. Sehingga pada masa remaja sangat umum ditemukan permasalahan berupa ketidakmampuan remaja dalam mengungkapkan emosi dan perasaannya. Melalui metode stres yang didasarkan pada dukungan sosial, dapat dianalisis bahwa remaja yang menerima banyak dukungan sosial dapat menggunakan metode coping yang terfokus pada masalah. Sedangkan pada remaja dengan tingkat dukungan sosial rendah dapat menggunakan metode coping dengan pendekatan yang terfokus pada emosi. Sekian dari materi makalah yang telah saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.